Halo Paurens, perkenalkan nama saya Sasa. Saya dokter hewan di YPLI. Balik lagi di konten Tanya Dok kali ini. Untuk sesi kali ini saya akan mencoba sharing tentang salah satu penyakit yang sering terjadi pada pasien-pasien yang datang ke YPLI, yaitu FPV. Nah, untuk FPV sendiri itu apa sih? Nah, FPV itu merupakan salah satu virus yang sangat mematikan dan juga virus yang sangat cepat menular. Jadi dia morbiditas dan juga mortalitasnya sangat tinggi. Untuk kepanjangan dari FPV sendiri itu merupakan feline panleukopenia virus. Nah, feline panleukopenia virus ini sendiri merupakan salah satu kelompok dari parvovirus. Manifestasi yang nantinya akan timbul dari virus ini sendiri diantaranya ada diare. Diarenya tersebut bisa disertai dengan diare berdarah, kemudian juga ada muntah. Kemudian dari dua manifestasi itu nanti bisa juga jadi timbul dehidrasi. Bisa juga timbul lemas, demam, dan juga tidak nafsu makan. Nah, mungkin kita bahas dari penyebarannya dulu ya. Untuk FPV sendiri ini dia kenapa bisa cepat menyebar? Karena dia itu bisa menyebar dari kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kalau kontak langsung sendiri berarti dari antara individu yang terinfeksi dengan individu yang tidak terinfeksi. Kalau untuk kontak tidak langsung sendiri itu biasanya berhubungan dengan shedding virusnya itu sendiri. Ketika kucing yang terinfeksi ini shedding virusnya itu sudah banyak gitu ya, biasanya sudah ada bisa ditemukan dideteksi di ligur, kemudian bisa juga ada di fesesnya, dan juga bisa ditemukan di urinnya juga. Nah, dari ketiga ekskresi itu nanti pastinya akan berhubungan sama lingkungan. Nah, ketika populasi kucing itu bisa lebih dari satu, maka penyebaran akan lebih mudah terjadi. Kenapa bisa gitu? Pastikan ketika populasi lebih dari satu, kemungkinan penggunaan seperti tempat makan, tempat minum, kemudian litter box, dan juga tempat bermain atau lingkungan mereka hidup itu kan akan bersamaan ya. Itulah yang akan mempermudah adanya penyebaran si virus ini sendiri. Karena adanya penggunaan fasilitas maupun peralatan yang digunakan bersama tadi. Nah, dari poin-poin tadi kita jadi bisa nyimpulin kalau tempat-tempat apa aja sih yang rawan buat si virus ini tuh menyebar. Contohnya itu ada shelter, kemudian cateris atau pembiakan kucing gitu ya. Kemudian juga di rumah-rumah kita yang punya populasi kucing lebih dari satu itu juga salah satu predisposisinya. Kemudian juga kucing-kucing liar yang di jalanan itu yang berinteraksi satu sama lain itu juga bisa menyebabkan adanya penularan satu sama lain. Kemudian tadi di awal saya juga menjelaskan bahwa penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang mortalitasnya tinggi atau tingkat kematiannya itu tinggi. Kenapa sih bisa kayak gitu? Itu nanti akan berhubungan dengan mekanisme kerja virusnya sendiri. Pada FPV sendiri itu dia menyerang poin-poin penting pada tubuh yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan fungsi tubuh secara cepat. Nah, untuk FPV sendiri ini biasanya inkubasinya antara 2 sampai 10 hari. Untuk masa-masa kritisnya biasanya di antara hari ke-2 sampai hari ke-5. Seperti itu. FPV ini dia menyerang beberapa poin penting. Pertama itu ada saluran pencernaan. Nah, pada saluran pencernaan sendiri ketika virus sudah masuk ke saluran pencernaan biasanya dia akan bereplikasi di duodenum dan juga ileum. Nah, apa yang disebabkan di usus tersebut? Nah, biasanya si virus ini akan menyebabkan kerusakan pada sel epitel, kemudian juga fili-fili usus. Nah, ketika sel epitel dan juga fili-fili usus itu sudah terganggu fungsinya, maka akan terjadi kurangnya kemampuan usus untuk menyerap apa aja yang mungkin bisa tidak terserap gitu, diantaranya ada makanan, air, bahkan elektrolit. Selain kerusakan pada epitel dan fili-fili usus, juga bisa menyebabkan kerusakan pada mukosa usus hingga penipisan mukosa usus. Nah, selain menipis pada beberapa kasus yang sudah parah bisa menyebabkan ususnya sampai bolong. Isi usus itu bisa keluar ke rongga perut seperti itu. Untuk manifestasi dari saluran pencernaan tadi selain diare, karena tadi kita sudah tahu bisa melukai usus yang
terluka tadi itu bisa mengeluarkan darah kan pastinya. Itu yang menyebabkan si FPV ini bisa terjadi diare berdarah. Kemudian pada kasus yang memang sudah parah, keradangan itu biasanya sudah mencapai lambung juga. Nah, ketika lambung sudah terpengaruh, sudah adanya radang, kemudian ada iritasi lambung, kemudian juga udah ada penurunan penyerapan seperti elektrolit, terutama di kalium ya, itu bisa menyebabkan adanya gejala muntah. Nah, kalau sudah terjadi adanya muntah, diare terus-menerus, dikasih makan dia muntah lagi tapi tetap ada yang keluar dari diare tersebut, itu bisa menyebabkan adanya gejala lainnya, yaitu dehidrasi. Kemudian setelah saluran pencernaan, virus ini juga menyerang sel-sel pada sumsum tulang, terutama spesifiknya itu di bagian sel hematopoietik di sel prekursornya. Nah, ini tuh dia berperan penting dalam pembuatan atau diproduksinya sel darah putih. Maka dari itu, kenapa si virus ini dia bisa spesifik membuat kadar sel darah putih itu menurun, atau yang biasa kita sebut leukopenia. Makanya nama leukopenia ini lekat sekali sama virus ini, panleukopenia, seperti itu. Padahal kalau misalkan di virus-virus atau di infeksi dari bakteri-bakteri lain, itu biasanya menyebabkan leukosit itu justru naik karena berfungsi untuk melawan virus-virus dan bakteri yang sedang terjadi. Sedangkan pada virus ini, dia malah mensupres produksi si sel darah putih. Kemudian selain sumsum tulang, dia juga menyerang kelenjar limfoid, di mana yang kita tahu kelenjar limfoid ini dia berfungsi dalam respon imun tubuh. Nah, ketika respon imun tubuh itu diganggu, maka kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, patogen, dan juga agen-agen asing yang datang ke tubuh itu akan berkurang. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor terjadinya kemungkinan infeksi sekunder itu akan datang. Nah, ketika infeksi sekunder itu datang, tergantung nanti apa infeksi yang datang. Bisa ada gejala tambahan, mungkin bisa ada flu batuk juga, mungkin bisa sampai ada muntah darah juga. Dari gejala-gejala klinis yang diakibatkan oleh serangan si virus ini, apabila dibiarkan terus-menerus, dia diare terus-menerus, dehidrasi terus-menerus, muntah terus-menerus, nggak ada yang masuk tapi semuanya keluar, itu akan membuat kondisi tubuh itu mudah shutdown atau mudah dalam kondisi yang kritis. Ini yang membuat virus ini memiliki rate kematian yang tinggi. Karena ketika kondisi tubuh sudah tidak berfungsi secara maksimal, satu persatu akan menjadi masalah sistemik dan akhirnya berujung pada kematian. Nah, seperti yang saya juga sudah sebutkan, virus ini dia itu rentan menyerang untuk kucing-kucing, terutama kucing muda, biasanya pada umur 2-6 bulan, dan juga rentan menyerang kucing-kucing yang belum divaksinasi. Nah, ini nanti akan ada hubungannya dengan pencegahan. Nah, apabila anabul pauren sudah berumur 8 minggu, kemudian dalam kondisi sehat, tidak ada muntah, tidak ada diare, kemudian tidak ada flu batuk, bisa segera divaksinasi ya. Selain itu, selain vaksinasi, pencegahan diantaranya untuk isolasi atau karantina kucing-kucing yang sakit. Apabila paurens punya kucing yang sudah bergejala, misalkan batuk, pilek, diare, muntah, ataupun sudah lemas gitu ya, bisa langsung dipisah dari kucing-kucing yang masih sehat. Itu untuk menahan atau menekan penyebaran penyakit apapun, seperti itu. Kemudian, kapan sih kita sebaiknya membawa kucing kita ini ke dokter hewan? Kayaknya ini udah ada indikasi gitu. Kalau misalkan memang sudah terlihat ada gejala-gejala, misalkan mulainya itu diare aja, belum ada penurunan nafsu makan, belum ada muntah, itu sebaiknya langsung dibawa ke dokter hewan supaya nanti bisa ditangani, bisa terdiagnosa dengan tepat, dan bisa ditangani dengan tepat juga. Soalnya banyak banget kasus yang terjadi, jadi si hewannya itu datang ke dokter hewan ketika kondisinya sudah kritis. Nah, apabila hal tersebut terjadi, akan sulit juga untuk recovery dari individunya ini, karena kemungkinan organ tubuh dan juga sistemiknya sudah shutdown juga, seperti itu.
Dan juga saya menyarankan apabila memang kondisinya sudah cukup parah, sudah ada diare, muntah yang eksesif, sudah dehidrasi, sebaiknya memang langsung dibawa ke dokter hewan untuk dirawat inap saja. Jadinya bisa langsung diinfus, nanti pemberian obatnya akan juga lebih mudah melalui intravena. Kemudian apabila sudah ada gejala seperti muntah dan diare, biasanya tidak direkomendasikan untuk memberikan makan pada jam dan porsi yang seperti biasanya. Mungkin biasanya Pak Orange ngasih makan 2 kali sehari, 1 porsi gitu ya. Itu tidak direkomendasikan pada kasus-kasus seperti ini. Kenapa? Karena saluran pencernaan terutama itu sedang ditekan atau sedang depresi, sehingga apabila dilakukan dengan diet yang sama, cara diet yang sama, itu akan memperberat kerja saluran pencernaan. Biasanya pada rawat inap itu nanti akan diberikan makanannya itu sedikit-sedikit tapi sering, seperti itu. Jadi tidak dengan waktu dan porsi yang seperti biasanya. Nah, biasanya pengobatan yang akan diberikan atau treatment lanjut yang akan diberikan pada kasus-kasus FPV ini, diantaranya itu ada antibiotik. Untuk antibiotik ini sendiri tujuannya lebih untuk menekan atau mencegah adanya infeksi sekunder. Kemudian juga diberikan obat-obat lambung seperti pelapis lambung, kemudian juga anti muntah untuk gejala simptomatiknya, untuk obat simptomatiknya. Kemudian selain itu, karena juga terjadi diare, juga akan diberikan anti diare. Nah, yang paling penting dalam perawatan pada FPV ini adalah untuk menjaga nutrisi dan juga hidrasi dari kucingnya. Kemudian selain itu juga diberikan suportif seperti suplemen maupun vitamin. Kemudian apabila memang ada individu atau Anabul Pak Orange yang survive dari FPV, biasanya sudah berhasil bertahan 10 hari setelah dinyatakan positif FPV dan sudah bisa pulang ke rumah, bisa terus dilanjut observasi untuk dilihat dari pupnya, kemudian dilihat dari apakah masih ada gejala muntah, kemudian juga dilanjutkan untuk menggunakan pakan treatment. Biasanya ketika sudah ada permasalahan pada saluran pencernaan, pakan treatmentnya itu diberikan gastrointestinal. Nah, selama masa recovery, sebaiknya kucing masih diberikan pakan gastrointestinal. Kemudian apabila memang kucingnya ini belum divaksinasi, nanti setelah pasca recovery dan juga kondisinya semua sehat, tidak ada flu, batuk, diare dan juga muntah, bisa divaksinasi vaksinasi wajibnya. Nanti mungkin sesuai dengan umurnya bisa menggunakan F3 atau juga F4. Nanti setelah itu bisa dilanjut dengan vaksin tahunan. Yang penting untuk mencegah adanya penyebaran di rumah, jangan lupa untuk memisahkan kucing yang sakit. Jadi apabila ada Anabul Pak Orange di rumah yang bergejala sakit, seperti yang sudah disebutkan tadi yang mengarah ke FPV, seperti diare, muntah, dan juga lemas, langsung dipisah dari populasi kucing yang masih sehat. Supaya penyebaran virusnya itu tidak menyebar. Nah, selain dipisah kucingnya, jangan lupa untuk memisahkan semua peralatannya seperti alat minum, alat makan, litter box, dan juga ruangannya ya, jangan lupa. Jangan digabung. Pun kalau misalkan mau menggunakan utensils yang sama atau peralatan yang sama, bisa digunakan desinfektan terlebih dahulu dan dipastikan sudah steril untuk digunakan ke kucing yang masih sehat. Apabila Anabul Pak Orange di rumah berhasil survive dari FPV dan sudah bisa dibawa pulang ke rumah, saran saya 1 minggu pasca pulang dari rumah tetap dipisah dulu dari kucing yang masih sehat. Dan setelah 1 minggu itu saran saya juga untuk dilakukan tes kit ulang kembali, fungsinya untuk mengetahui apakah masih ada shedding virus dari virus FPV ini sendiri pada individu kucing yang survive tadi. Apabila masih terlihat positif, saran saya masih harus tetap dipisah. Karena mungkin saja virus-virus yang masih menempel itu tidak menginfeksi kucing yang sudah survive, tapi bisa menginfeksi kucing lain yang masih sehat. Oke, sekian untuk pembahasan FPV pada kali ini. Kalau misalkan Pak Orange semua punya pertanyaan tentang Anabulnya seputar
FPV atau mungkin penyakit lain, boleh langsung ditanyain ke kolom komentar aja. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media YPLI. Sekian, Be Smart Animal Lovers. Dadah!